lagi di Orba, edisi 36 di radio depan rumah. Hah? Boleh. Iya, nggak boleh, apa-apa. boleh, siap. Ayo, Ada bro. yang bermain bola di belakang kami. Apa kabar, Tak? Kiwe. Kiwe. Edisi berapa? 36, Beb. 36. Kita Iya. bakal kedatangan salah seorang. Ya, Nanti salah kita lihat siapa seorang. seorangnya. Sebentar lagi dia bakal datang. Oke, Tak? Sama aku nitip pertanyaan Apa tuh? sama narasumber kita ini yang begitu sangat spesial. Anjir. Apakah dia Gaya pisan ngomong. adik atau kakak atau anaknya Sir Dendi? Oke, nanti saya tanyakan ya. Itu ada dia cluenya. Ibu mau kemana? Aku mau ada nyari cuan di atas. Oke, nanti bagi-bagi ya cuannya. Boleh. Saya udah denger soalnya jauh-jauh hari. Tidak. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Boleh Bu, tos dulu dong. Oke. Sip. Oke, nanti kita akan panggilnya. Oke. Ibu mau Enggak, izin kita dulu? panggil dulu aja narasumber Oke, kita. siap. Narasumber kita adalah mangga silakan Kang. Halo. Halo. Halo, apa kabar Kang? Apa Baik, kabar baik, Kang? baik. Siapa Sobat, ini? teman-teman RDR nih sebetulnya saya sudah 3 minggu yang lalu berkabar dengan beliau tuh cuma karena belum jodohnya waktu nanti ayah gitu kan. Hampir mau sebulan akhirnya gitu, pada akhirnya ya jadi. Oke, alhamdulillah. Karena ini saya sudah keceng sebetulnya sudah lama cuman agak segar. Oh, gitu. Saya sering ketemu di gigs. Idi, Dan sekarang lagi megangin band lagi yang lagi naik daun nih. Apa tuh? Analog modular. Sebagai manajernya? Atau Iya. nih nanti kita tanya. Sebagai apa tuh? Manajer. Tuh, manajernya bener. Karena kita sempat sepanggung waktu itu di Pop in Love ya. Kan, sama yang Pop Summer. yang dekat banget itu tempatnya. Yang tidak hangat gitu ya. Tidak hangat. Hangat, anjing aing salah kostum dipoyokan. Oke. Kayak Wanadri kamu. Tenang wanadri aing gitu. Urang rusuh pokok curang. Ternyata berkabut dan hujan. Wow, hangat sekali ya. Dan penyunya di bawah jurang gitu kan. Mau ke jurang. Mantap tapi sih. Sungguh hangat. Sudahlah. Oke, Kita perkenalkan dulu kali. Maksudnya perkenalkan diri. Nah kalau di Orba tuh Ya. gini Kang. Jadi si Narsum tuh dia memperkenalkan diri. Ya. Jadi kita yang jadi bukan kita yang memperkenalkan diri, maka nami nasaha, di mana profesinya apa kayak gitulah. Halo, gua Diki. Ya. Ini profesi orang naon ya? Ya, itu dia makanya. Kenapa profesinya apa coba sekarang? Profesi saya sekarang saya nge-manajerin band Kausa sama Analog Modular. Oh, oke. Terus kita juga saya nge-create event. Oh, berarti kreator event gitu kan? Iya, beberapa event lah. Salah satunya Popkiss sama Kepoh. Oh iya, Popkiss. Oh, Gitu, Oke, banyak banget gitu. Kalau yang lagi sering dikerjain sih baru itu sih. Yang lagi fokusnya di situ gitu. Tapi si Kang Diki ini, Sir Diki ini sebetulnya sudah lama juga Mbak. Salah wae ngomong, nggak di Ini chat, sih. nggak di aduh, kok ini enggak, harus disalahin justru Iya ini sih. penyegar. Iya. Tolong disupport ya. Saya kristal kayaknya produk anyar oge wae nya. Ini aja lemah nama di endorse yang menyang acara mung gitu, kumaha sih. Ada. Ayo dong Udah bintang. jadi curhat gitu. Jadi dulu sempet juga apa ya, maksudnya banyak lah dulu sebagai salah satu owner dari clothing line di Bandung juga, cukup gitu. famous juga lah di eranya. Oke. Rockman. Oh, Rockman. Iya, Rockman. Terus persekutan juga dia ikut apa disebutnya? Punya grup komunitas Beat Vespa Boys. tuh. Apa? Beat Boys. Beat Oh, Beat Boys. Boys. Oke. Terus punya lagi nih cobalnya saya Serem ingat ya. bikin acara namanya Resurrection ya. Iya, Resurrection 2. 1 dan 2 kalau nggak salah. Yang satu saya belum terlalu terlibat. Oh gitu. Yang kedua yang terlibat kedua banget. terlibat banget ya. Oke, itu acaranya nanti diceritakan. Pengalamannya baik banget. Dan sangat humble orangnya dan dikenal di anak-anak juga di lingkungan permusikan di Bandung, perclothingan. Ya istilahnya ini orang inilah famous lah dan humble lah gitu. Kalau lewat tuh harus punten. Punten. Kalau lewat Iya, ya. iya dong. Iya dong. Iya. Biar teman-teman atau adik-adik yang belum tahu. Betul. Kan ini Orba tuh mendokumentasikan apapun itu yang pernah ada di Tapi Bandung. namanya keren Orba.
Iya. Iya, itu dah. Itu namanya Soeharto banget. Iya, Soeharto kayak karena ini Rintani salah satu cucu kesayangan Presiden Soeharto dari selirnya yang Punten teh. berapa gitu. Tuh, Jadi kat anjing sieun aing maream. Enggak. Demi Allah entah apa. hati-hati besok hilang lu. Enggak lah. Tapi Ente masih- orang masih ada emang yang berlaku sih. orang emang diutus gitu ke dia teh. Anjing. Tiba-tiba meninggal teh nya. Ih amit-amit ya Allah, ngeri banget ya Allah. Jangan atuh jangan. Jangan, Amit-amit. Kita sudah zaman-zaman ini ya metaverse sekarang masih Iya. kayak gituan kenehnya gitu kan yang ngarokok itu hurung-hurung udah tadi teh. Monggo Kang, diminum. mau ngerokok Kang? Diminum dulu Ada kopinya. kalau siap. Kopinya diminum silakan. Oh ya. Kok kopi sih bir dong? Ya Ya, kamu nggak minum bir? saya ambil dulu kertas ya. Silakan. Kemana teteh? Ya, Saya takut. sambil. Saya takut. Ampun riweuh ini mah grup riweuh. Maklum. Jadi kalau dulu tuh saya kenalnya Kang Dik gitu sebagai salah satu apa ya maksudnya orang yang bergerak di industri kreatif yaitu di clothing line, di Rockman. Pada saat itu banyak kan teman-teman saya juga di sana ada Cami, Buto, Bayo itu maksudnya teman-teman sepermainan saya. Mulai cukup mengikuti lah si Rockman ini tuh di era-eranya majalah tuh apa ya? Ripal, Jun ya. Terus sempat ada event juga waktu yang masih di Purnawarman kalau nggak salah ya. Sempat pada main juga tuh band-band di sana tuh. Ya kalau yang waktu di Rockman emang beberapa kali kita bikin acara di toko gitu terus ngajakin. Saya mah yang paling berkesannya Rockman tuh dipindahan beberapa kali nih. Iya. Yang berkesannya di Purnawarman sih bagi saya. Iya soalnya gede. Gedenya. Gede terus halamannya gede. Enak aja sih Enak buat aja. nongkrong tehnya. Justru itu teh kita terpisah dari clothing yang lain sebenarnya di Purnawarman teh. Jelas dong semua menuju Begitu. Trunojoyo, Iya, semua di Sultan Agung. semua di situ kita celek di Purnawarman. Tapi ya itu dia ya karena ngontrak ya. Iya sih ya kan. Ngontrak tuh kita beberapa kali punya toko ngontrak selalu setelah beres tuh naiknya edan-edanan gitu. Iya sih. Tempat Apalagi era-era itu ya maksudnya iya. dulu sampai daerah Sultan Agung, Tirtayasa, Trunojoyo tuh udah gila-gilaan sewanya gitu kan. Kalau saya bilang udah nggak masuk akal gitu. Iya, Setahu saya ya dulu tuh di Rockman gitu ya, maksudnya ketika Akang di Rockman itu memang dari kan kalau musik mahnya satu irisannya musik fashion gitu ya, terus kultur, pop culture-nya gitu. Mereka itu satu irisan semua gitu. Kalau Kang sendiri tuh lebih saya ngelihat mah gitu ya kalau dari ya menurut saya gitu, menurut kita nih si Orba salah satu juga yang berjasa membawa Bandung begitu beragamnya di eranya gitu. Kayak dulu Rockman punya ciri khas sendiri dan kayak gaya grafisnya, terus movementnya, bikin acara apa segala macam, clothingan yang bikin acara di dalam di store-nya gitu kan, karena itu unik ya maksudnya. Kalau untuk saat itu seru tuh hal-hal seperti itu, tapi memang banyak dilakukan juga ya sama yang lain ya. Kalau di luar mungkin sudah banyak terjadi ya kayak di bookstore, kalau di luar banyak negeri gitu. itu di basement apa segala macam. Itu kenapa dulu begitu apa ya maksudnya aktif juga mendukung pergerakan ibaratnya si band-band untuk punya tempat diapresiasi gitu. Kenapa punya ide-ide seperti itu? Ya awalnya sebelum bikin si Rockman itu juga kan kita teh Nah itu yang menarik tuh. gue teh sama Faisal kan teman sekampus gitu, teman sekampus tapi dia satu tingkat di atas gua gitu. Nah setelah beres emang sebelum ada Rockman itu gua sama Faisal tuh sering nonton gigs lah gitu. Emang senang musik gitu. Berangkatnya dari karena memang seneng Sama musik. seneng musik dan suka ngelihat gigs. Iya. Dulu zamannya Kang Diki nih, gigs apa yang sering ditonton? Mungkin zaman kuliah naon gitu. Wah, Yang dulu paling berkesan apa tuh? Gigs yang ada. ada dulu yang ngadain tuh Frantic ya Frantic di Dagoti House. Dagoti House ya. Apa ya namanya Indies Party gitu. Indies Party. Nah itu keren sih. Saya tahunya yang daerah-daerah sini biasa di Yang di BIP. BP di atas Ya, Pasifik. Pasifik. Kalau enggak, kalau yang gedenya di sini di apa? Kintamani. Bukan. Di Yang mana? lapangan gede itu apa? Saparua. Oh iya. Tapi itu mah kan besar sekali dan jarang juga sih.
Ya dulu sempat apa namanya? Frantic dulu yang ngadainnya. Oh, Frantic yang ada ini Nama acaranya apa, Indies Party gitu. Itu ya awal-awal si sering Britpop muncul lah gitu, ya. dan band-band si Britpop bareng teh berarti sama bermunculan. eranya Pasifik kali ya. Ya gitu. Pasifik jadi apa ya sekarang ya? Wah teuing. Iya jadi sepeda lipat tuh. Oh, tama Pasifik atuh tama. Halo ya. Pasifik. Sampai dulu Pasifik tuh dipakai band-band luar, waktu itu Dewa sama konser di sana gitu. Slang. Ya. Justru sih kalau acara-acara di kan Saparua teh di zaman itu ya tiap minggu ada acara gitu ya. Betul. Terus sekali sih itu Saparua tuh ya. Justru gua sama Faisal tuh jarang gitu main ke jarang ke Saparua. Tuh. Mungkin karena ya lain bedah metal meureun. Tapi pada saat itu sebetulnya dari berbagai mazhab teh datang kan, datang semua. Juga. Nah, itu dia kita teh Sebetulnya. datang ke Saparua tapi kita nggak nonton di dalam, ngobrol we di luar ya, gitu. Jadi banyak juga sih gitu. Ya. Kan Saparua ya di zaman itu edan ya. Ya edan sih, mengerikan. Gua mah ngebayangin acara 40 band. Sok zaman itu 40 band atuh yang mainnya. Dan bukan dari Bandung aja. Itu yang gokil deh. Panitiana gelo sigana ngajieun rundown eta. Gila sih. Terus tapi yang kerennya tuh masa ya aman sih menurut saya gitu ya. Segitu banyaknya dari multi genre bahkan gitu. Raja Pang anu tadi kilometer datang esuk-esuk teh tapi kabeting mah geus jadi gitu. Ngaplek teh. Jadi Raja Pang deui gitu. Gila sih itu. Nah dulu tuh berarti sering nonton ke gigs gitu ya. Nonton gigs di tahun mungkin 90-an ya. Ya 9 dari 96 lah. 96-an 96 ke sini. Ke tahun 2000-an lah ya. Ya. 99 kita beres kuliah. Terus masih main, akhirnya mikir nih, ngobrol sama Faisal. Horeamnya gawe di kantor mah nya, ngajian naon ya. Ya akhirnya kita ya udah bikin clothing gitu. Bikin clothing awalnya ya standar lah clothing mah ya. Standar zaman dulu modalnya ya segitu gitu. Masih ratusan ribu dan gitu. tidak terlalu harus banyak yang dikerjakan itu sekarang sekarang mah ngajian clothing duit 200 juta teh ketinggalin naon. bener minimal 1 M lah ya. 1 M teuing Oke, berarti si Rockman ini atas inisiasi Kang Diki sama Faisal di tahun berapa lah ya? 99 ya. Setelah di clothing berjalan itu saya lihat kan masih aktif dalam, maksudnya kalau clothing ya itu bisnisnya Kang Diki sendiri sebetulnya waktu itu ya. Di sisi waktu itu udah manajerin band juga waktu pas di zaman Rockman itu. Rockman berjalan berapa tahun gitu. Pas gue teh dipercaya sama anak-anak Cupu Manik. Oh iya. Minta urusin Cupu Manik. Gue diurusin sama ngurus Cupu Manik sampai dia tembus ke label Aquarius. Begitu nggak lama mereka rilis, saya cabut gitu. Oh gitu. Karena mungkin sibuk juga di Rockman-nya. Udah mulai sibuk di Rockman. Nah si acara Resurrection sendiri ini yang kedua tuh itu tahun berapa ya? Tahun 2000, saya lupa lagi ya. Tahun berapa ya itu ya? 10 tahun yang lalu aja pokoknya. Kalau dihitung dari 2014. 2014 berarti. 2014-an ya. 2014 ya. Ya. Itu waktu itu saya kebetulan tidak datang sih sebetulnya cuman saya kurios juga nih. Itu kan sebetulnya waktu itu saya melihatnya wah rame pisan nih. Iya, gitu dari promonya apa segala macam itu kan kesannya wah itu. Jadi Resurrection sendiri itu apa sih, acara apa sih sebetulnya? Sebenarnya Resurrection tuh pencetusnya Mawir ya. Oh Mawir. Di Resurrection pertama tuh Mawir yang bikin dengan band-band. Kalau yang pertama itu band-bandnya ya band yang lagi naik saat itu gitu di tahun itu. Di tahun berapa tuh yang Resurrection pertama tuh? 10 tahun ke belakangnya lagi. 10 tahun ke belakangnya lagi berarti era 94 95 mungkin ya. 97 tidak? Di akhir-akhir 90-an mungkin ya. Ya akhir 90-an. Oke.
Teenage baru muncul aja itu. Pinot. Teenage, Teenage, TDS baru muncul. Nah, mereka main itu. Harapan Jaya jadi Harapan Jaya bukan TDS. Oh, Harapan Jaya. Harapan Jaya aja itu jadi opening di Resurrection pertama gitu. Oh iya, cukup lama juga ya. Lama banget kan. Lama 10 tahun kemudian. Dulu di mana bikin yang Resurrection pertama tuh? Yang pertama tuh di Cimbelit di BS. BS ya. Ya. Sono kan BS. BS tuh teman-teman RDR dulu sempat banyak dipakai untuk acara ya. Iya, legend itu. Legend sih, seru lah. Dari yang mulai gigs kecil sampai yang gigs festival kelasnya atau apapun itu banyak dibikin di sana gitu kan. Nah, lanjut di Resurrection kedua tuh saya, Jimmy Muhammad, Unyil. Ya. Oh, The Milo. Unyil The Milo. Jimmy manajernya The Milo ya. Ngobrol. Iya, kita bikin yuk si Resurrection kedua ini udah 10 tahun nih, udah waktunya gitu ya. Konsepnya mau gimana? Kita kumpulin band-band yang dulu gede, yang sekarang udah nggak ada, tapi harus personil asli. Oh, ibaratnya reunion gitu ya. Makanya si tagline-nya waktu itu Resurrection 2 Here We Are Now gitu. Here We Are Now. Itu PR-nya adalah ngumpulin orang-orangnya, Tri. Paham. Saya tuh pernah ada pengalaman juga ngumpulin orang-orang yang notabene si bandnya teh, si personilnya tuh suka mana gitu kan. Si bandnya teh pernah gede, terus hilang, sekarang disuruh main. Dan itu ngumpulin orangnya. Iya, kebayang sih. Itu persiapan kita 6 bulan kalau nggak salah. Wih, padahal cukup lama ya. Ya itu karena ngumpulin orang-orangnya itu. Oh. Yang gagal kita kumpulin itu Glue. Saya belum tahu tuh apa tuh Glue. Ada bandnya Vincent dulu. Vincent Desta. Oh. Dulu bawainnya Blur dia. Oh iya. Tapi bukan band Bandung berarti dong. Bukan Band Jakarta. Ya? Kan Resurrection 2 itu. Oh, berarti era-eranya ini ya kalau di Jakarta tuh. Apa namanya acaranya tuh? Ini. Apa sih? Aduh, saya lupa lagi. Ada lah pokoknya ya. Poster ya di Pasar Kafe ya. Poster ya. Ya era-era itu. Si Glue-nya main tapi Vincent-nya nggak kebawa. Gagalnya itu doang sih. Gitu. Kalau yang lain ya alhamdulillah berhasil dikumpulkan. Oh gitu. Kayak New Market, Peanuts, The Bright. Ya band-band indies di era 90-an di Bandung kan. Mereka kan raja pensi lah gitu. Di era-era itu dulu gitu. Rame di pensi ya. Band-band seperti itu termasuk mungkin waktu itu zamannya Kubik juga ya baru muncul ya. Kubik juga. Cuman kalau si band-band ini kan mereka tuh gede karena mengcover lagu. Oh. Kayak New Market kan mereka sangat Jawa tuh suaranya sweet banget gitu kan. Jadi bawain sweet. Gitu. Terus dulu saya sempat juga pernah ngeliat nonton Once. Dia yang Radiohead banget ya, tuh. Radiohead banget itu. Memang si vokalisnya tuh apalagi saya namanya. Dia tuh sampai kalau manggung tuh ya memang Tom York banget. Jatuh teh beneran asli gitu. Kayak Once gitu ya. Sok kumpulin hese. Terus ini saya mah yang lagi penasaran kayaknya dulu saya sukanya si Gorgeous Smile. Oh, Gorgeous Smile ya. Asli saya mah yang pisan gitu main ke si Gorgeous Smile. Si Kang siapa? Gorgeous Smile tuh? Kang Wisnu. Kenal nggak kan? Gorgeous Smile tahu nggak? Nggak kenal semua tapi beberapa ada yang kenal. Parah ya kayaknya tuh kan? Nggak tahu. Ya. Sekarang ketemunya sama si Helminya doang, manajernya doang. Oh. Gitu. Tapi mungkin kalau misalnya dikorek-korek mahnya nanti ada kemungkinan nanti bisa tampil lagi. Karena saya sama sekali belum pernah nonton si Gorgeous Smile teh. Depeche Mode banget kan mereka teh. Ya. Segan lah. The Cure pisan. Wah, poek pisan sih taman. The best sih mencek saya mah band poek di Bandung mah. Iya. Gorgeous Smile teh. Tina ngaran lagi geus alus gitu. Nah, lanjut nih Kangnya. Nah, itu teh si Resurrection kedua sendiri teh karena memang kepingin gitu, maksudnya hoyong gitu atau memang ada movement apakah gitu membuat acara itu teh? ACC ya? Bukan di Majestic. Di Majestic. Iya, Majestic. Waktu itu sih lebih ke kangen Iya, romantisme ya. Romantisme lebih ke romantisme sih.
ngobrol sama Kunyit, sama Jimmy, sama Unyil, ya, Resurrection 2 kita Sono bikin. gitu ya. Dan responnya seperti apa tuh waktu itu? Responnya bagus. Kayak kita ngontak band ini. Wah, seru. Kayak anak-anak kan juga dulu ada yang nongkrong. Dulu tuh kalau yang indis gitu di Bandung kan ada Kintam, ada PRB gitu. Iya. Setahu Nah, saya. anak-anak yang di ngerjain si Resurrection juga nongkrongnya ada yang di Kintam, ada yang di PRB. Jadi ngumpulin anak-anaknya, ngontak anak-anaknya gampang. Tapi ngumpulinnya yang susah. Ngumpulin yang susah. Kamehame Oh, Kamehame, ya Kamehame. sekarang udah jadi pejabat semua. Oh iya. Tadinya tuh bulan kemarin sebelum PPKM yang terakhir nih mau bikin Kamehame and Peanut Reunion. Udah oke, udah deal, PPKM keluar nggak jadi. Selain Resurrection dulu Popkiss ya. Popkiss. Popkiss itu seperti apa kalau Popkiss? Kalau Popkiss Acara itu Popkiss itu gue kerjain berdua sama Kepoh. Benar-benar berdua itu mah. Berdua pisannya, Berdua pisan, ya. panitianya juga berdua, Popkiss 1, Popkiss 2, teh gue berdua doang gitu. Berdua tapi sebagai dua nana. Aman jadinya. Itu mah ini sih ngangkat-ngangkat band kayak yang tadi lu bilang bedroom musician Oh, gitu. iya. Jadi ngangkat-ngangkat band yang nggak kedenger tapi bagus gitu. Iya. Perlu banget sih itu, perlu banget pisan. Banyak Dan band ya, bagus. perlu banget sih konsep gigsnya seperti itu. Karena bandnya banyak banget. Iya. Makanya yang main di Popkiss itu rata-rata ya namanya belum gede Iya, gitu. betul. Jadi lebih ke ngasih kesempatan mereka manggung lah. Yang bodornya mah kayak Kepoh. Sir, ini ada nih band bagus. Gue nemu di Spotify. Iya. Dengerin. Iya nih oke. Cari kontaknya. Dapat kontaknya. Tawarin mau main gak di Popkiss? Jawabnya apa coba? Aduh takut. Nggak pernah manggung saya. Bayangin Tri punya lagu bagus. Nah, itu dia, di sama, Spotify udah rilis, dia manggung nggak berani. Sama Kang gitu. Ya kan maksudnya nggak gini, kayak kadang gitu juga. Saya kan ini tadi yang di awal kita cerita nih, saya ada program gitu acara Welcomeness. Ini udah yang mau ketiga Welcomeness tuh. Memang sebetulnya konsepnya elektronik, cuman saya juga sekarang merubah gitu dan karena kemarin udah diskusi sama Nobi sama Eki juga, kita cari bedroom musician. Karena ternyata bedroom musician sekarang semakin banyak. Semakin edan ya, gitu mungkin sekarang teknologi tuh. ngebantu juga aja. ya. Iya, penasaran aja gitu. Kita angkat lah di scene elektronik ini gitu, termasuk di Welcomeness ini. Tapi memang banyak gitu. Ada yang gini Kang, ada pengalaman saya nemu misalnya di SoundCloud misalnya atau di Reverb Nation gitu. Itu saya ajakin manggung itu sama konsepnya. Nggak berani. Atau ada yang memang dia konsepnya begitu. Emang nggak mau Dia manggung. nggak mau main. Dia cuma produksi musik. Sebar Rilis. sudah selesai gitu. Tidak ada tidak pengen keinginan untuk manggung, main apa segala macam. Ya kalau kayak gitu saya juga harus menghargai ya. Ya itu prinsipnya dia ya nggak masalah gitu. Cuman kalau yang memang dia pengen sebetulnya tapi takut, kenapa gitu? Sayang, hayulah gitu. Iya, gitu. itu dia si Kepo sampai ketawa. Ya kumaha boga lagu alus tapi manggung sieun. Ya teuing nya emang konsepna kitu meureun sih. Iya. Tapi di sisi lain ada yang seperti itu sih. Ya akhirnya mau gitu mereka main. Pas mereka main juga bagus gitu live-nya. Enggak mengecewakan. Mengecewakan atau gimana gitu kan. Ya makanya gitu kan maksudnya ya aneh aja gitu di Bandung tuh masih ada juga yang seperti itu gitu kan. Dan secara secara karya-karya tuh wani lah. Iya, terus Wani iya Tri, pisan. serunya kayak Naon tah? kalau ada band baru ya. Iya. Band anak-anak muda, band baru. Dikasih panggung nih. Personilnya 3, rombongannya bisa 25. Itu yang seru ya. Iya juga sih ya. Acara orang jadi rame. Iya benar. Militan sekali mereka tuh sebetulnya ya. Iya benar juga sih. Personil 3 ya, rombongannya 25. Aduh, iya seru sih. Nah, selain Popkiss bikin acara apa lagi dulu?
Sampai yang atau masih yang eksis sampai sekarang ada nggak? Kalau selain podcast? ada bareng anak-anak Beat Boys sih Oh, yang Beat Boys, Indonesia Mods May Day itu tiap bulan Mei. May Day ya. Ya, prestasi di Mods May Day yang paling tinggi lah ya. Kita kemarin bisa berhasil walaupun dengan berdarah-darah ngebawa The Ordinary Boys main di Sabuga. Di Sabuga. Dan gratis. Nggak pakai tiket. Aduh, gitu. segan sih tengah ada gratisnya orang. Jadi kumaha tuh kang bisa gratis begitu? Ya karena konsep Indonesia Mods May Day itu emang kan dari culture mods itu sendiri ya, mereka tiap tanggal 1 Mei itu merayakan May Day, hari buruh, si culture mods itu. Tapi kalau buruh berdemo, nah si culture mods ini mereka biasanya emang march pakai skuter keliling kota. Nah di tempat finishnya tuh mereka ada bandnya gitu loh, ada partinya. Namanya tuh apa tadi? Indonesia Mods May Day. Indonesia Mods May Day. Berarti setiap tanggal 20 enggak. Kalau yang Beat Boys bikin selalu akhir Mei. Oh, selalu akhir Mei. Apa harus identik dengan hari buruh? Mods May Day itu. Ya itu. Mods tuh gitu. Karena tanggal si culture mods itu emang merayakan hari buruh. Oh, merayakan. Kan si mods itu tuh mereka itu adalah kelas pekerja. Oh iya, oke, paham. Kelas pekerja. Kelas pekerja ya. Tapi yang gua nggak mau dianggap remeh, dianggap sebelah betul, mata betul, gitu. betul. Jadi mereka berdandan seperti kaum borjuis lah. Ya, berarti ada identiknya dengan hooligan. Bisa dekat Ya, dengan karena hooligan. Hooligan pun secara konsep pun sama kan. Sebetulnya mereka pun dia tuh super terbiasa. Cuman karena ini sejarahnya kan kenapa hooligan tuh secara fashion gitu ya. Mereka tuh bajunya flat, dogmat, yang notabene sebetulnya bukan untuk kalangan mereka, gitu kan. Nah saya baru tahu ternyata hal itu tuh untuk mengelabui si polisi katanya waktu itu di Inggris tuh. Jadi biar nggak dianggap hooligan, sama aja kayak mods gitu. Oh berarti mods pun hampir satu sebenarnya irisan. Satu irisan mereka gitu. Si mods hooligan. Ya. Lagunya juga nggak jauh. Nggak jauh ya, betul. Gitu juga sama gitu. Dan satu lagi yang identik dengan masih ya ibaratnya rootsnya tuh mods tuh anak-anak skinhead. Ya. Ternyata kan dia punya sejarah sendiri juga kenapa mereka begitu gitu kan. Anak hooligan pun sama. Ya kan itu masih satu koridor lah mereka tuh. Ya. Mod skinhead hooligan tuh sama-sama aja. Sama aja. Cuman mungkin ada di situ ada beberapa kesenangan lah ya, hobi gitu kan yang berbeda gitu. Bola, motor, skuter, sama rebel. Betul. Oh intinya. Sama ya pop culture ibaratnya gitu ya. Iya, karena mereka sangat sebetulnya kan secara tidak sadar ya anak-anak mods gitu yang anak-anak hooligan secara fashion tuh mereka menjadi trend center pada akhirnya ya di era-era tahun 90 bahkan sampai sekarang gitu. Apa yang dikenakan mereka tuh menjadi salah satu outfit yang digemari gitu oleh anak muda gitu. Kayak kalau di Inggris itu Carnaby Street. Carnaby Street apa? Carnaby Street. Carnabis. Nah, Carnaby. Oh, Carnaby Street. Jadi emang di situ mereka ngumpulnya dan banyak toko-toko yang menjual kayak wardrobe ya. Untuk lu pengen jadi mods di situ banyak wardrobe-nya. Iya, sebetulnya udah mirip Bandung pun seperti itu ya. Sebetulnya Bandung tuh ada kedekatan juga sih kalau menurut saya dari kultur anak mudanya, musiknya. Kalau dilihat dari band makan si Oasis kelihatan banget kan. Dia skuter, dia bola. Iya juga sih. Iya kan? Manchester City ya. Terus skuter. Pengennya dibilang mods si Oasis teh. Iya. Calapruk tapi Tapi capruk teh. Capruk teuing tapi saya tadi. Wah, gila sih teman dua eta mah. Bener. Living legend lah nya namanya. Ngacona anggar we keneh gitu. Teuing kita mau Natal sasalaman we meureun di mana.
Seru teman-teman nih. Nah ini Kang Rigi juga dikenal salah satu Indis Bandung lah, ada dengkot Indis Bandung nih. Dengkot. Jadi yang teman-teman pengen tahu tentang apa ya, maksudnya sejarah atau perkembangan apa tentang musik, fashion, kultur yang memang kita Bandung tuh banyak menyerap sekali apa ya, kultur-kultur atau ismu-ismu yang dibawa dari enggak hanya ya Inggris ya sebetulnya, Iya, Britania Raya ya Iya, sebetulnya ya. Britania Raya. Bener nggak sih Britania Irlandia? Iya kan? Skotlandia gitu Iya. kan, hampir semua, dan mereka juga punya band atau musik dan fashion yang keren-keren juga gitu kan ya. Nah dulu itu mengenal apa scene sana tuh ketika di Bandung merasakan hal yang sama nggak sih tentang scene di Bandung ini, khususnya musik mungkin atau di fashionnya mungkin? Kalau yang gue alami sih ya, karena pas di tahun 90-an itu pas zaman gue kuliah, emang balik lagi ya, emang gue teh dari kecil teh teracuni musik di rumah teh emang yang kayak duren-duren gitu, culture club. Ya culture club ya. Jadi yang nempelnya yang begitu gitu. Jadi begitu sampai gede ngedengerinnya begitu. Nah begitu gue SMA di Jakarta juga anak-anak pada metal, gue ngedengerinnya beda sendiri gitu. Beda sendiri. Begitu pindah ke Bandung, nah di Bandung ini gue kayak anjing enak banget ini kota Apa yang gua suka ada gitu ya. Terus sebenarnya pas di zaman indisan 90-an di Bandung itu gue tuh nggak bergaul sama mereka gitu. Gue tuh lebih yang sendiri datang berarti sama. Datang ke gig sendiri, nonton gitu. Sama Kang. Saya Smith juga tuh. Iya. Jadi emang balik lagi saya langsung karena sebetulnya jujur tidak bergaul gitu. Cuman saya punya ketertarikan. Misalnya Ayah Sarah dua lama di CCF gitu kan, TRL. Ya datang sorangan aja gitu tuh, mawa barudak sadat bola gitu. Ayah nu ngajak kita barekieun gitu. Ya sebenarnya sorangan itu kukulutukan gitu kan. Bener Kang kayak gitu. Jadi lebih, tapi kan sama kita mah kelihatan gitu, anjing ini keren nih. Nongkrongnya di dia, Kalau ngeliat siapa gitu ya bakal pada waktu itu tuh gitu misalnya. Nonton ke gig sendiri, tapi ya ada menikmati, ada sorangan gitu. Asli dengan sebotol bir, bir kecil, cicing itu di juru ya. Menikmati musik, tapi saya juga sono sih zaman itu sih. Wah, ya Bandung teh memang the best 90-an Bandung. 90-an Bandung teh. Nangkot kayak nih saya balik mah. Nah bergeser nih Kang ke era setelah punya Rockman ya, Resurrection tadi sempat disinggung masalah Resurrection ini cukup berhasil ya Kang yang kedua nih. Alhamdulillahnya berhasil sih. Waktu itu berapa kapasitas yang nonton? Kita ngeluarin tiket tuh sold out. Tiket yang kita jual tuh sold out. Majestic ya? Majestic. Mungkin sekitar 300 ada ya? Ya segituan mungkin ya kapasitas Majestic ya. Pokoknya si tiket tuh sold out aja. Ya bisa dibilang berhasil sih si Resurrection itu. Ya, mungkin banyak juga yang kangen, band ini ada lagi. Betul. Soalnya setelah acara itu juga band itu udah hilang lagi kan, nggak manggung-manggung lagi. Gitu. Nah ini Kang ada pertanyaan menarik nih gitu ya. Di waktu saya turun bergaul lah ibaratnya sama anak-anak tuh di tahun sekitar 2008-2009 lah gitu ya. 2009 kan saya datang ke gigs tuh, sebelumnya kan memang rame yang mereka band-band indie gitu, band di Bandung gitu. Salah satunya Mocha gitu, Pure Saturday, banyak lah termasuk saya sampai tahu apa Gorgeous Moa juga gitu. Nah di era tahun 2010 tuh 2009-2010 tuh semua gigs di Bandung, puntennya kalau saya nggak salah nih, hampir memainkan atau menyajikan konsep acara musik yang sama yaitu cover. Padahal saya melihat si band-bandnya tuh yang main dia punya lagu sendiri sebetulnya dan bagus-bagus gitu. Dan pada akhirnya saya mulai bosen gitu. Kenapa harus bawain lah acara itu harus kudu cover-coveran gitu. Nah Kang sendiri waktu itu sempat nggak ngalamin seperti hal-hal seperti itu, jenuh gitu saya tuh. Bosan gitu. Dan apalagi gini, saya punya anak teman-teman punya band mau manggung itu udah susah karena apa, udah nggak ada tempatnya untuk mainin bawa lagu sendiri, minimal harus cover. Kalau paper mah enggak gitu, bisa main di sini gitu, kayak gitu misalnya.
Kumaha tah Kang? Ya kayak yang tadi gue bilang, di tahun-tahun kayak si Pinat, New Market gede, The Bright itu kan mereka gede karena nge-cover ya. Betul. Dari- Ya saya tidak menyalahkan mengcovernya ya gitu. Iya, mereka gede karena mengcover gitu. Bener kata lu, lama-lama juga aduh jadi bosen juga gitu. Bosen Kang, gelisah Kang. Nah, di tahun sebenarnya sih lebih oke sekarang gitu ya. Bener sih. Kalau untuk ngelihat yang manggung teh udah bawain lagu sendiri semua gitu. Hampir. Band baru juga Band bawain baru lagu juga, sendiri iya, bawain gitu. sendiri. Sebenarnya dari dulu juga pengennya begitu sih. Hmm. Kayak si New Market teh punya lagu bagus, lagu sendirinya. Oh gitu. Pinat punya lagu bagus. Kan sempat ada kompilasi juga tuh di SIS Bandung. Band-band indies. Oh iya di Bandung ya. Nah, itu kan mereka lagu sendiri, bagus-bagus semua. Iya. Tapi begitu manggung nge-cover lagi ya mungkin Karena mungkin ada dari tempat, dari Iya. venue-nya atau mungkin orang yang datang mungkin ya. ya mungkin mereka Pengen bersenang-senang. yang datangnya juga Singelong mungkin apa. oh ada New Market pengen nonton Sweat. Ah, ada yang gitu juga Iya, meren ya. tapi kan kalau menurut saya di sisi lain merugikan mereka sebetulnya. Iya kan? Ya. Jadi cap melekatnya sistemnya Terlalu melekat itu. jadinya. Iya, kayak Once gitu saya udah keren Once tuh. Tapi favorit lah. Ya Tapi udah dia Radiohead gitu. Itu dia. Iya. Nah itu kan maksudnya saya sempat pada akhirnya karena gelisah apa segala macam, bring we barudak teh bikin acara sarangan Kang waktu itu teh. Emang kudu gitu Tri. Iya, karena mau gimana lagi gitu kan. Datang orang barudak boga dia termasuk ini nih bandnya Smith juga dulu main Palemore gitu. Hayang main-main di mana tapi gitu. Dek mawakeun naon mana da hese gitu kan. Ya hanya bikin panggung sendiri yang datang anak-anak sendiri dan alhamdulillah waktu itu apresiat juga ternyata banyak Iya. yang datang walaupun seadanya gitu kan dan saya mau ternyata sedang menjalani waktu itu jeung barudak amit-amit dah hayang deui anjing jeung gig sorangan teh rudet demi Allah gitu kan itu ya waktu itu saya tuh rasakan gitu ya. Iya. Namanya Hearing Goodness waktu itu saya pertama kali bikin sama anak-anak di daerah Jalan Pramuka di kafe apa ya dulu Tahu kok gue event itu. oh iya tahu ya Tahu. itu wah eta mah Kang Heeh. jeung si Caming tah Iya beberes nage dari Caming gue tahu ya itu. wah saya sing demi Allah anjing nu main angsa Nah. wah loba lah gitu Iya. main teh alhamdulillah pada mau lah gitu des main gor rame ternyata sampai diliput ada media waktu itu belia datang saya kagetnya kaki minyan acara nges diwawancara tapi saya waktu itu tidak menikmati Kang Noncing saya nungguan di handap nungguan silop anjing 3 kali Kang mah anjing udah pika bingung ah terakhir bingung acara anjing rek ditutup jam 10 band 2 main di tengahnya gitu kan duit sakieu deui duit sorangan Kang dareng geus sia teh euy cah anjing teh sagala diberes ya teh masih kena mentak ini punten ya fakta ya saya Iya. cerita fakta tidak mengarang gitu nah paksa we gitu kan ya golosor gitu kan aku mah deui gitu kan ya di sisi lain saya miris gitu tapi di sisi lain saya puas karena apa anak teman-teman saya terdekat tuh bisa main manggung gitu itu aja kan. cukup selesai sebetulnya nah di HG pertama tuh saya udah ke anak-anak aing mah yang nyinding ngajain acara lieur anjing jangan hese tapi ternyata direspon gitu sama yang lain tuh band yang lain terus penonton-penonton yang pernah datang kapan bikin lagi Iya, kenapa nggak diterusin tuh Hearing diterusin Kang alhamdulillah sampai ke Hearing Goodness 6 Terusin lagi ada tuh. beberapa banyak nah ini ceritanya sebetulnya pas sebelum pandemi itu kita udah meeting nih di sini sama anak-anak kebetulan waktu itu anak-anak minta bikin record label gitu kan yuk Wit bikin record label lah curang teh biar kita sebetulnya kita mau gerak nih kita cuman butuh record label butuh event kreator butuh media ya lah bikin sendiri aja dulu gitu kan mumpung senyara ase aya nama curang teh dede loba ya nu aralus curang teh gas weh gitu Loba kan pisan. begitu bikin planning untuk 1 tahun di sini banget Kang tempatnya tuh hari itu masih bulan Januari gitu kalau nggak salah Januari gitu kan
udah di plan sampai nanti di penghujung akhir tahun 2020 itu kan 2019 tuh tahun 2020 masuk awal tahun saya udah meeting sama anak-anak semua termasuk lahirnya si Radio Depan Rumah juga gitu sampai Desember tuh puncaknya Hearing Goodness di Desember itu. Dia PPKM. Dan COVID dong gitu kan. Karantina kan. Udah saya sebulan mah masih tenang kayaknya pas itu jigana mau ngawaka ieu euy. Kebetulan waktu itu saya masih ada hubungan kerjasama dengan si Roko salah satunya waktu itu. Tadinya saya mau pakai jalur itu juga karena mereka sebetulnya sudah mengiyakan. Enggak sih saya emang sore amat gitu udah bingungnya kenapa kumaha anjing gitu nyian kumaha virtual geus tertarik aing mah virtual geus lah. Biarin yang lain aja deh gitu. Karena orang waktu itu saya teh kan ngejar untuk romantisme juga sama Kang. Kayak bikin Resurrection yang kedua. Aduh aing sononya gitu kan. Karena si HG itu pernah reunion 1 2 3. Itu udah berapa band yang main hampir mungkin lebih 20 ada. Itu dimainin lagi di HG reunion itu sistemnya waktu itu voting pakai Geeksplay sampai jebol si Geeksplay si webnya karena terlalu banyak yang ngevote. Iya, akhirnya kepilih mainin lah di HG reunion itu lanjut lagi ke HG 45 kebetulan waktu itu bersambut ada salah satu brand rokok yang lagi kenceng mau diambil gitu. Ya, dia mau support gitu. Dia mau support sampai ke HG 6. Nah, dari situ ya faktor macam-macam. Saya geus mulai rariwe gitu baru geus mulai. Saya salahnya regenerasi. Iya, kurangnya regenerasi kalau saya. Jadi regenerasinya termasuk gagal gitu. Jadi tidak bisa dilanjutkan gitu karena waktu itu kalau saya tuh sama anak-anak saya tuh terlalu ngomong Kang sama anak-anak gitu. Jadi ketika ada apa-apa mentok orang nggak bisa yang saya balik lagi kurang gitu. Nah itu kan jelek sebetulnya gitu. Makanya pada akhirnya teh si acara teh nggak jalan gitu. Padahal saya udah ngasih mangga dikumakeun mah manek dijadikan apa ini udah punya nama ini udah bahkan di luar Bandung pun udah dikenal bahkan saya udah, gitu ya. Di Jakarta pun udah pernah bikin event juga gitu di ibaratnya asalnya dari Bandung dibikinnya di Jakarta waktu itu Royal Sadness yang ketiga dibikinnya di Kemang ditawarin tempat apa segala macam dengan nama oke udah bandnya ngambil dari Bandung sebagian dari Jakarta sebagian karena waktu itu saya cuma lumayan cukup dekat sama anak-anak Jakarta yang scene post rocknya scene post rock sugesnya itu kayak si siapa banyak lah. Nah sampai ke sini ya sudah nggak ada lagi nah baru tahun 2018 tuh saya megang si Pop gitu karena gelisah si anak-anak teh gitu termasuk Semit ya kalau emang udah mulai udahlah gue cabut gua pakem maksudnya bukan cabut ya pakem tinggal sendiri dia kan sorangan namanya sorangan teh yang suka pandangankeun baru ayeuna we cenah teh gas we Kang ketemu klop jalan lagi nah otomatis kan saya harus terjun juga gitu padahal gerak lagi biarin aja si Smith sendiri sugan jadi Jason Ranti. bisa jadi ya itu dia gitu karena kegelisahan lagi itu balik lagi kalau saya mah namanya karesep teh kan gitu kan karena ada romantisme teh gitu datang kaki sih kemarin lah kepo sering bikin gig sekarang misalnya tuh seneng gitu saya teh tuh kudu ka mana gitu saya mah tuh kudu ka Turki gitu anjing ngulin ka mana nonton eta ben karesep kita ngerjain ini kan berdasarkan kita seneng ya pasti jalan gitu. Oke, ini menarik pernyataan karena seneng nih. Cuman gini, ada saya pertanyaan gini. Nah, di zaman sekarang ini gitu ya, kalau menurut saya nih, kita nggak hanya ngandelin seneng doang Kang, sebetulnya. Yang saya rasakan dulu teh, emang kita, emang masana merenya awur-awuran sih gitu teh. Daerah mah mencek saya, kuduna sih gananya. Acara barudak teh, siapapun itu mau Kang Diki juga, mau saya barudak apa bikin gigs teh memang sudah secara sistem udah maksudnya secara apa ya kemasannya tuh menarik kedua pola bisnisnya berjalan itu sih setuju nggak sih ya setuju pisan lah nah itu tapi itu yang masih jadi kendala buat saya gitu dan teman-teman yang lain gimana caranya untuk supaya taruhlah misalnya saya punya acara si Hearing Goodness nih bikin event tuh kan kalau Hearing Goodness tuh multi genre ya dia ya, kecuali underground ya Hari Rasman tepati gitu karena memang saya ada pengalaman dulu
di venue. Venue itu kan kalau dulu teh pasti nanya-nanya eta band naon nu main gitu. Band naon nu main teh gitu. Nu kumaha bandna. Jangankan venue, zaman dulu mah studio. Iya, benar. Kan? Anjing rujit ya pokoknya mah ngajagaan teh geus band itu aku dicekan alatnya ini saya nu rusak naon gara Metal nggak boleh latihan, punk nggak boleh latihan. Benar. Iya. Semacam diskriminasi pada akhirnya gitu kan. Kalau saya karena dulu faktornya lebih ke venue gitu. Saya juga harus sama-sama enak sama mereka. Saya juga tidak bisa memaksakan. Bahkan sempat dulu juga kayak band punk ada yang pengen main di acara Igun. Saya dengan ya berat hati tolak dan saya jelaskan apa permasalahan saya bukan tidak mau gitu kan. Kalau maupun saya mungkin saya bikin acara yang berbeda tempatnya yang memang enak gitu buat mereka gitu kan. Nah saya multi genre gitu kan waktu itu tuh dulu masih kene saya ibaratnya gini pendekatan lah pendekatan baru belakang kene atau kenal gitu. Bahkan saya sebetulnya waktu itu band-band yang main di acara Sharing Gun itu ya harus dapat minimal privilege-nya tuh minimal ya paling minimal transport deh gitu. Sama makan udah pasti. Cuma kan di situ tuh ada budgetnya, ada kita harusnya mikirin fundingnya seperti apa. Ini dia yang belum saya terpecahkan sampai sekarang. Kalau dulu ada konsep misalnya dengan brand misalnya gitu kan, salah satu brand rokok lah gitu. Cukup enak dengan mereka. Cuman mereka kan konsistensinya tidak, maksudnya bukan konsistensi. Mereka harus sinkron juga dengan mereka gitu ya. Di sisi lain gitu kan. Dan ada strateginya, ada politiknya juga menurut saya di mereka itu. Mereka pasti ini yang saya pernah analisa 2018-an lah gitu kan. Karena saya waktu itu masih megang si Blos. Itu kencang juga si Blos karena memang lagi hit. Si band-band seperti itu. Ketika saya nawarin band-band mau Kang. Karena memang yang dipinginkan oleh si brand yang udah dikenal atau yang lagi naik daun, make sense sih bagi saya gitu kan. Iya oke lah gitu. Cuman kan dari di sisi lain saya enggak yang harus melulu bandnya karena gimana mau dikenal mau disebut oke nih band gitu kalau nggak pernah dimainkan, bener gak? Iya. Itu dia. Nah kan akhirnya kan saya ada ini juga gitu, tak bisa bener-bener pasti gitu polanya gitu. Nah kita yang secara mandiri itu bisa nggak sih secara polanya kebentuk pola bisnisnya gitu? Itu yang saya mau tanyakan. Ya emang bener ya bikin event kita berdasarkan senang awalnya. Iya. Kayak gue juga dulu bikin event berdasarkan mau dadas akhirnya juga bayalah. Tadi pikiran kadang baheula lama. Tapi udah kesini-sini kita juga pasti mikir bener kata lu. Ini harus menghasilkan dan band yang main juga harus bawa sesuatu. Betul. Itu kan ya itu dia kita kalau menurut gua ya kita di perskenaan ini jalinan kita harus lebih kuat nih. Terus kita juga punya teman-teman yang udah berhasil gitu. Ya udah berhasil ya. Bukan kita memanfaatkan ya, cuman yaudah kan dulu kita juga bareng-bareng, lu udah berhasil. Mau nggak nih support acara ini nih gitu. Ya sebenarnya sponsorship itu sangat diperlukan. Iya. Karena itu yang kasih bensin buat si event ini kan. Ya. Kayak Popkiss ya. Nah gimana tuh Popkiss? Popkiss itu gua sama Kepo bener-bener kita jangan keluar duit ya Po ya. Jangan keluar duit pribadi. Kita cari dulu sponsor atau sponsor mau ngasih fasilitas doang atau apa doang. Dan berhasil gitu Tri. Sekarang karena kita dekat sama ya balik lagi ya karena teman-teman yang udah sukses ada yang bisnisnya apa gitu. Oke, saya nangkep. Saya juga ada pengalaman. Karena gini Kang. Jadi kita masih ngandelin kedekatan kan. Karena teman-teman kita gitu. Sama saya juga Kang gitu. Saya berani bikin acara sekarang gitu, kecil lah gitu. Dengan ngandelin sponsorship atau support dari teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah punya brand, yang punya apa perusahaan apa sekarang. Ngandelin kedekatan saya karena saya itu kenal gitu kan. Cuman kan saya mikir lagi juga gitu. Ketika menjalani itu ya berarti sama aja ini mah aing deui gitu kieu mah gitu kan.
bukan berarti saya mau aing-aingan gitu ya. Nih kalau secara naturalnya gimana ya, bisa nggak sih orang, misalkan saya dibantu sama teman-teman yang baru nih, adik-adik yang baru gitu mengerjaannya gitu kan. Ya maksudnya mereka juga harus lebih kreatif dalam artian untuk mencari dana atau funding untuk mengelola si gigs ini sebetulnya gitu. Secara mandiri gitu ibaratnya, dan pada akhirnya pun ya saya mah yakin ya ketika mereka berkreasi sesuatu dengan jujur, nyian acara gigs naon halus hasilnya, lama-lama juga dilirik kok sama brand-brand itu sebetulnya, dilirik kok sama pihak-pihak lain yang ya ibaratnya tetap mereka punya apa namanya kepentingan gitu, nggak masalah juga bakal dilirik sih sebetulnya gitu. Iya kan sebenarnya bisa menghasilkan Tri. Iyalah Kang, ke bandnya kita mendapatkan kasarnya fee yang sesuai. betul. Si event organizer-nya juga Mendapatkan, kita dapat cuan lah gitu. Bener-bener dapat cuan. Mau dibilang apa-apa kita bikin event dapat cuan mah seneng atuh ya. Iyalah seneng. Ya itu dia, bener kata lu, ini harusnya bisa ke anak-anak yang diterusin gitu ya. Ya bahkan mereka mungkin secara pola bisnisnya lebih oke daripada kita gitu, lebih fresh. Nah gini Tri, gua ngelihat clothing baru ya. Kan gua mah clothing gelombang pertama gitu ya dulu teh. Termasuk ya pionir lah. Cara dagangnya begitu gitu. Iya betul. Tuh. Gua kan memperhatikan ya si dunia clothing ini sampai sekarang pun, walaupun gua udah nggak di dunia clothing, tapi gua merhatiin gitu. Cara dagang anak sekarang tuh edan. Yang nggak kepikiran sama kita, mereka kepikiran. Bener sih. Setuju sih. Clothing baru tuh edan cara jualnya. Yang anci sih bisa terus kemasan mereka lebih oke gitu. Bukan kemasan. Iya. Kemasan mereka oke gitu. Oke, pas begitu kan suka kalau ngumpul ya, si owner clothing ngumpul ngobrol ya. Bisa tuh mana anjing tuh teka umuran. Nah teman-teman tuh, aduh, ada pengalaman menarik 2 tahun ke belakang tuh ketika saya menggarap aparel desain gitu ya. Kalau dulu tuh nyian produk tuh nyian produk we gitu. Sekarang ayo nama nyian produk teh saya mikiran heula ti ieu produkna by naon heula ieu nu diangkat by fungsi, by look. Bener. Mau apa dulu nih? Mikir lah, karek ngajieun Kang. Dulu mah nggak ada kayak gitu. Nggak ngajieun. Saya kudu mikiran ke kontenna, bari ngajieun teh anjing kontenna kudu naonnya ieu nya. Harus ada story-nya gitu. Story-nya karena biar nanti ketika produk itu di-ACC oleh bos saya gitu. Apa yang mau diangkat dari produk ini? Benar. Iya kan? Saya udah siapin. Ini peruntukannya misalnya bikin jaket lah, ini untuk anak Vespa nih misalnya, anak motor deh. Saya pengennya nanti anak motornya di anak-anak muda lah. Tapi lebih ke yang misalnya motor loba ya misalnya gitu. Saya misalnya pengen yang kepreser misalnya gitu. Kepreser misalnya. Wah, berarti kudu neangan enggak dinyetes. Nah, berarti apa yang mau diangkat tonjokannya, looknya atau fungsi? Ada fungsi, saya mau menonjolin fungsi. Itu yang dieksplor. Itu tuh setelah itu oke ACC di-share ke anak kreatif. Untuk dibikinkan kontennya. Perjalanan itu panjang Kang gitu. Sampai keluar produk tuh panjang kan zaman sekarang. Jam saya tuh dilibatkan dulu gitu. Anjing geus lah gitu nya aing mah geus anjing otakna geus nyeri cak aing mikiran lain. Kan gambar. Bikin sampel, geus. Rilis. Dagang we nya. Dagang we. Ya tapi kan saya juga tidak ini gitu kan ke anak-anak juga ya saya bukan membandingkan dulu sama sekarang gitu, memang sekarang zamannya berbeda dan memang harus seperti ini dan bagus juga sebetulnya dan harus diikuti. Ya harus ikuti. Saya juga sangat fleksibel Bapak. Saya di passion gitu ya. Kalau kita tetap cara zaman dulu mah tuh ketinggalan bro. Asli. Cuman eta capek Kang gurang-gurang mah bener tuh. Sok mikiran konten, sok akang ya didinya enak sekarang megang manajer manajeran analog modular. Perbandingannya sama band zaman dulu jeung ayeuna. Sok. Berasa tuh saya band kieu, maksudnya bukan band kieu nya. Ibaratnya masih pop masih middle nih ya. Gitu, ibaratnya. Tapi saya teh tim kudu lengkap Kang. Eta promonya harus ada, camat kreatifnya. Road manager kudu masih. Terus nu mikiran eta teh urang-urang kene gitu. Kieu Kang.
isukan rek manggung wardrobe kumaha. Anjing gitu aing teh lieur. Baheula mah band main hagas gitu kan. Main jeung saha di anu aing mah telepon. Go. Akhirnya- Apa sakieu gas anjing. Sekarang mah Teu bisa kan. band ya dapat fee rada gede nih. Pasti kita kepikiran, ini kalau kita bawa visual keren nih. Ini kalau kita tambahin lighting, kita bawa sendiri keren nih. Dari CV yang itu ya. Dulu mah mana kepikiran. Fee gede yang enggak saya. Ayo panggung pakai kaos. Kalau gue sih kalau di analog ini masih belum seruat itu sih. Yang sangat ruwet itu justru di Kausa. Oh di Kausa ya, Kausa. Karena di Kausa itu kita si tim produksi itu ya mereka udah kerja gitu sama kita. Jadi kita harus merhatiin mereka gitu. Walah, ya sih. Jadi sama kayak gua waktu di Rockman, gua harus merhatiin karyawan-karyawan gua. Nah, begitu juga di Kausa. Ini gua harus mikirin nih yang kerja di Kausa ini tim produksinya. Betul. Di Kausa itu kan ada videografer, ada Nah, fotografer, itu dia. ada yang megang media sosial ya. Saya juga masih cabutan semua gitu, belum ada yang berani saya hire gitu kan, baru dagen waya we heula sok saha nu daek gitu kan, modal mau manggu apa Oke, gitu. kalau Sayana we heula gitu. si Kausa ini kan udah kayak perusahaan kecil lah gitu. Kita Ya udah setuju sih saya juga kan, pada ini saya setuju ketika memang muncul istilah band as a brand kan. Treatmentnya memang udah harus seperti brand si Iya, band ini tuh sekarang mau nggak mau karena gitu kan. orang kerja di kita gitu. Iya. Ada yang kerja di dalam itu tuh ya. Tim itu teh harus kita perhatiin gitu. Ya bener sih. Gitu. Betul juga. Nah balik lagi kan ke eventnya gigs gitu ya, yang bagi saya sekarang sama teman-teman yang lain juga lagi concern tuh, Bandung tuh harus ramai lagi dengan gigs yang memang gigs yang apa ya, saya susah ngejelasinnya, mungkin akan mau ngerti kali ya, yang Bandung pisan lah gitu. Ada kayak misalnya bahwa misalnya mereka gigs kan banyak ya tersebar di mana-mana lah di Bandung teh. Ya. Dulu misalnya daerah mana teh monumen teh suka dipakai dulu tuh jalan apa sih Titiran. yang dulu ada rock and roll tuh di situ. Bagus Rangin. Bagus Rangin, Apa ya. sih Bagus Rangin tuh malah tuh? Ada tempat di situ, tempat buku. Potluck. Potluck, Ya. ya kan? Ya. Unik kan band-band yang main di sana. Ya. Ada Pasporwa Ya. dulu gitu kan. Banyak lah macam-macam Beat and Bite beat gitu ya. and bite gitu kan. Pasti mereka punya sinatur tersendiri si gigsnya, dan melahirkan banyak band-band yang memang pada akhirnya keren-keren Nah, gitu. itu. Gitu loh. Nah, itu maksud saya tuh. Nah, ini startnya gitu ya buat teman-teman yang lain juga, teman-teman LDR mungkin ada yang pengen bikin event acara. Harus seperti apa sih sekarang tuh geraknya? Karena tadi kita sudah banyak bahas gitu, satu masalah funding sih sebetulnya ya, pendana pola bisnis gitu, karena harusnya di Bandung sendiri itu secara pola bisnisnya harus mulai berjalan. Karena saya sempat tidak setuju dengan membandingkan Bandung dengan Jakarta, karena kadang lagi rame sekarang Bandung Jakarta, Bandung udah nggak rame sekarang, Bandung nggak ada apa-apanya sekarang. Saya nggak masalah dengan masalah itu, karena sebetulnya kita Bandung sendiri tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta secara apple to apple, karena berbeda. Saya banyak teman di Jakarta juga gitu kan. Saya melihat di sana berangkatnya bukan dari 0%, 70%, 80% gitu kan. Bandung, tahu sendiri kan? Ya, kita berangkat 0% anjing, lain word no gitu. Lebih struggle gitu ya. Iya gitu. Ditambah si ekosistemnya lagi tidak bagus di Bandung tuh, betul nggak sih? Iya kan, kalau ekosistem itu berarti kan salah satu mata rantainya tuh jangan terputus. Kalau Jakarta kan ekosistemnya terbentuk, pola bisnisnya iya, apalagi perputaran uang paling banyak ya di mana lagi, ibu kota. Media, orang-orangnya, bahkan mereka yang main di dunia di industri mainstream musik pun sudah turun. Iya, benar. Kan? Hampir semua mereka memproduksi siapa lah, ternyata di belakang si ini tuh ternyata si inilah, ya pantas saja gitu kan. Nah, bahaya yang dampak negatif, bukan dampak negatif dampaknya yang terasa itu bisa positif dan negatif gitu, ketika band Bandung akhirnya berkiblat ke mereka. Tapi pada akhirnya mereka ngelihatnya bukan proses, capaiannya. Yang udah jadi ya.
Kalau saya bilang jangan. Yang dilihat proses, proses teka tinggali jangan. Mereka mau prosesnya gitu teka tinggali karena apa? Mereka berangkat dari 80% 70%. Iya, betul. Akan kelihatan prosesnya gitu. Kecuali kalau Mani ngelihatnya band rumah sakit. Saya tadi sarua balah duga-dugana sih kumaha sarua sih kasih dia misalnya taruhlah punten View Saturday mungkin dulu seperti apa, Cherry Bombshell seperti apa pergerakannya kan ya. Ya. Kita yang kreator pun sama gitu. Seperti apa karena Darah-darah. nah itu dia gitu. Tapi dari sisi lain saya banyak diskusi sama anak-anak zaman sekarang tuh ya sebetulnya mereka punya segalanya kan gitu sebetulnya sekarang mereka dari skill, dari link, Teknologi. saya bilang bergerak sendiri-sendiri nggak masalah, ya kan, bergerak sendiri asal membawa nama Bandung, itu aja. Ya. Berkomunal atau misalnya berkolaborasi lebih bagus, lebih kuat lagi. Kayak tadi kayak Akang, apa harusnya? Lebih oke sih kalau Harusnya berkolaborasi. saling apa namanya? Saling support. Saling gitu. support gitu kan. Kayak gitu. Nah secara pola bisnisnya sendiri gitu misalnya Kang nanti Akang kan mau bikin acara lagi. Apa sih yang harus benar-benar dilakukan oleh mereka ini yang kreator gigs atau apapun itu nanti mereka ini? Aduh apa ya? Kalau disuruh apa yang harus mereka lakukan ya gue juga nggak bisa lu harus gini dari yang gue jalanin aja gitu dari yang gue jalanin jalan itu gimana biar jadi contoh gitu maksudnya minimal referensi buat mereka gitu. Nah itu dia hubungan kita berhubungan dengan corporate itu bukan masalah gitu, nggak ada masalah. Betul. Kerjasama sama corporate sama siapapun gitu. Iya. Apalagi di Bandung dengan circle pertemanan yang kan kotanya ya, kecil terus betul, erat gitu si Bandung teh. Setuju. Nah, kita bisa berkolaborasi sama teman-teman kita yang ini gitu. Iya, untuk kolaborasi berarti ya. Dengan nanti dibawalah ide-ide dari mereka yang fresh secara pola bisnisnya. Nah, gitu ya. Intinya mah iya kolaborasi sih. Apalagi kalau Jakarta kan luas banget tuh kota ya. Tapi satu lagi Kang, tadi kolaborasinya, kalau tadi ngomongin masalah corporate atau apapun itu, sinkronisasi satunya, kolaborasi dan sinkronisasi, karena kita harus sinkron sama mereka. Betul. Bener gak sih? Ya iya, kalau nggak sinkron nggak jalan juga. Iya nggak jalan juga, karena apa? Kalau setahu saya nih, ya Kang, kalau kita kerjasama dengan salah satu corporate misalnya, atau pihak pemerintah, udah pasti gitu. Ada something atau ada yang mereka inginkan gitu kan. Ketika mereka tidak diakomodir dengan kita dengan baik, pasti mereka pun tidak mau pada ini berkolaborasi dengan kita. Karena biasanya suka bersimpangan ya, maksudnya secara idealis, secara apa naon sih kayaknya si corporate mah kieu. Nah, kita tuh kadang aduh teu dah urang mah kuduna kieu. Nah, kan gitu ya. Itu yang suka tabrakannya itu emang. Nah, itu kan memang harus sinkron. Ya. Dan bisa ternyata. Terus, kadang kita sebagai event creator tuh ya dipanggil nih sama suatu tempat gitu. Ya. Tempat gua dong bikin acara ramein gini konsepnya gimana. Kita udah bikin konsepnya nih. Udah mau dijalanin. Wuhan ka urang. Aing konsep aing baca teh naon atuh. Nah, itu dia. Itu juga harus dipatahkan tuh yang seperti itu. Iya, benar. Setuju. Sementara mereka berkoar-koar profesional, bla 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 bla. Oke mikir eta teh. Gitu kan. Ya itulah. Itulah keluh kesah saudara-saudaraku. Ini sebenarnya bukan podcast. Ini curhat, Jo. Ini curhat. Ya teman-teman nanti mungkin yang ada masih masukan karena Bandung masih banyak butuh ya seperti Kang Diki inilah yang memang dari dulu concern dengan bisnisnya juga diajak. Ya maksudnya untuk kita ngobrolnya persempit lah. Kita tentang dunia kreativitas lah ya. Salah satunya di musik. Gitu kan. Bandung ini masih perlu orang-orang yang memang bisa bikin gebrakan secara ya mau mandiri ini dulu. Harus ada Helvi dan Marin berikutnya. Yes, setuju saya. Harus ada Helvi atau Marin berikutnya. Kak Helvi ya. Mereka banyak berkarya di Bandung, banyak mengangkat nama Bandung.
termasuk semua narsum-narsum yang datang ke Orba sendiri itu yang menurut kita banyak berandil peran memajukan scene di Bandung. Nah teman-teman yang lain juga, apalagi anak-anak yang zaman sekarang nih gitu kan, kita sangat membutuhkan mereka juga ya dengan gebrakannya, dengan kesolidannya, tadi kolaborasinya. Kalau kata Kang Diki sekarang ya udah harus kolaborasi kalau mau bikin acara. Masalah funding apa itu harus bisa terpecahkan karena saya yakin mereka ini mampu gitu, mereka punya formula tersendiri, punya cara tersendiri. Daya pikir mereka udah beyond dan apa kasar nama kumaha cara ngacuankeuna eta gitu nya, setuju ya, kudu cuan bro, kudu cuan bro gitu. Bala mah jujur gitu, maksudnya kita tuh ya apa ya, asli gitu, maksudnya awur-awuran gitu, demikian penting senang bikin, tapi ternyata dampaknya itu luar biasa gitu bagi perkembangan teman-teman di sini di Bandung. Boleh kalian baca ada salah satu teman kita Bandung bikinannya Irfan Popis, Bandung Pop Darling. Bandung Pop Darling, di situ banyak menceritakan tentang scene pop di Bandung. Itu harus dibaca. Itu harus dibaca karena itu salah satu resource apa ya namanya tuh literatur yang sangat oke lah. Dan salah satu kelemahan kita dari dulu adalah dokumentasi dan literatur ya Kang ya. Betul. Itu yang saya menyesal Kang. Betul. Pertama kali saya bikin sama anak-anak bikin acara itu tidak pernah memikirkan dokumentasi, nggak pernah memikirkan literasi. Kelewat ya. Kelewat. Skip Kang. Atuh dah skip gitunya. Sami-sami skip mah. Poho isuk kamari teh namanya anjing. Udah poho teh enggak ingat. Oke Kang. Kayaknya sudah sampai di sini dulu nih. Siap. Udah lumayan lama juga. Thank you, nanti mungkin saya mau ngundang lagi ke Orba lagi, part 2-nya boleh ya? Boleh. Tapi kalau nanti saya pengen seru ngobrol kieu sebetulnya sama banyak berapa orang lah, mungkin nanti Kang Diki penyempatannya, nanti kita ngobrol barengan tentang Bandung, cari solusi kita harus seperti apa nih Bandung ke depannya bagi mereka yang masih peduli gitu. Ibaratnya seperti itulah gitu ya. Harus peduli ya tuh sama Bandung. Apalagi kalau kata Kang Diki harus peduli. Harus peduli ya. Kalau saya mah lebih ke siapa yang peduli deh gitu ya. Saya masih udah lah gitu. Kalau mesti saya mah gitu kan. Tapi kalau Kang Diki harus peduli dengan Bandung. Siapapun itu, sama teman-teman yang sekarang juga ya, Kang. Oke. Thank you pisan, matur nuhun. Thank you Atri. Di Orba edisi berapa nih berarti? Yang 35, 36 Kang. Oh iya, Alhamdulillah. udah 36. Ya udah 36 ya. Sayana. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.